Haleluya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Salam damai sejahtera. Perkongsian pada kali ini, Dia kusukai. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ayat 2. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Saudara dan saudari, di sini mendedahkan kepada kita, tidak semestinya si dia yang kita sukai, maka dialah jodoh dan orang yang tepat dalam hidup kita. Sebaliknya, desakan kuat akan kemauan sendiri boleh membawa penyesalan seumur hidup. Boleh dikatakan Simson telah jatuh cinta pandang pertama kepada gadis cantik orang Filistin ini. Simson mau sekali mengambil gadis cantik ini menjadi suri hidupnya. Namun ibu bapanya menentang, menolak. Penolakan mereka bukan tanpa alasan. Gadis itu bukan dari bangsa kita, atau dalam arti kata yang lain, orang yang tidak bersunat. Pernyataan ini bukan bentuk perkauman ya. Pernyataan ini semata-mata menyatakan perbezaan kepercayaan atau anutan. Perlu dijelaskan, pada waktu itu hanya orang Israel adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan, dan sebagai tandanya adalah sunat. Jadi perkataan ibu bapak Simson, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Artinya, gadis itu tidak boleh kau ambil menjadi istrimu, karena dia tidak sama kepercayaan atau anutan dengan kita. Atau pada masa sekarang kita katakan bukan seiman. Alasan ibu bapanya ini sungguh benar, memandangkan ia selari dengan perintah Tuhan pada waktu itu, supaya jangan kawin-mengawin dengan bangsa lain, supaya jangan kawin-mengawin dengan bukan seiman. Tetapi Simson menolak mentah-mentah dan tetap dengan keinginannya, dengan alasan dialah gadis yang kusukai. Perkataan Simson seperti ini boleh kita terapkan dalam pelbagai perkataan pada situasi pada hari ini. Ada yang berkata, "Selama ini belum ada gadis yang telah mencairkan hati saya, tetapi baru ya kali ini gadis ini. Saya belum pernah jatuh cinta kepada sesiapapun, dan inilah kali pertamanya saya jatuh cinta. Dialah yang sepadan dengan saya. Kami memiliki minat dan aspirasi yang sama. Kehadirannya membuatkan hati saya sungguh bahagia. Dia sangat memahami dan mencintai saya. Dia amat baik dan dapat menerima saya seadanya." Dan banyak lagi perkataan-perkataan seumpama itu. Simson, dia menolak mendengar nasihat kedua orang tuanya. Secara tidak langsung, dia menolak perintah Tuhan. Karena nasihat ibu bapanya itu sebenarnya selari dengan firman Tuhan, kedegilan
dan desakannya itu membuatkan ibu bapanya terpaksa memenuhi kemauannya. Akhirnya pernikahan pun dimulai. Simson dapat mengawini gadis yang dia sukai. Tetapi saudara dan saudari, pernikahan inilah yang memulai babak tragis dalam hidupnya Simson itu, sehingga membawa kematiannya yang tragis juga. Pertama, pernikahan ini membawa permusuhan dengan keluarga dan bangsa gadis itu. Kedua, sepanjang hidupnya tidak ada damai karena dia sering berperang atau melawan orang Filistin. Ketiga, perhubungan Simson dengan perempuan-perempuan seterusnya dipengaruhi dengan keinginannya menurut kesukaannya, dialah kusukai. Keempat, tidak ada satu perhubungan Simson dengan perempuan yang kekal lama atau berjaya. Dan yang kelima, akhirnya perempuan Filistinlah yang mengkhianati dia. Dan yang keenam, kesudahannya Simson ditangkap dan mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Saudara dan saudari, kita umat Tuhan, kita ada amaran yang sama dan haruslah kita mendengarkan suara Tuhan. Saya akhiri perkongsian ini dengan memetik satu ayat Alkitab. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bahagian orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga dengan rendah hati dan taat kita akan menerima firman Tuhan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Terus bersama-sama dengan saya, karena banyak firman Tuhan yang boleh kita kongsikan. Tuhan memberkati. Haleluya.